Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Miss Dina dalam Perpus Corner SD Budi Mulia 2 Pandian Sari. Sumber ilmu informasi terkini. Anak-anak semua, dalam blog ini terlihat bahwa negara Indonesia sangatlah luas, dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari ribuan pulau. Dalam mendapatkan hak wilayah negara Indonesia dibutuhkan perjuangan yang sangat lama. Apalagi sudah kita ketahui bahwa Indonesia mengalami masa penjajahan selama 350 tahun. Wah, lama sekali kan? Banyaknya para pahlawan yang gugur dalam meraih kemerdekaan Indonesia sehingga Indonesia dapat meraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bertepatan di bulan Agustus ini, yuk kita kembali mengenang jasa para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Agustus 1945 pukul 2.30 dini hari, pesawat pengebom B-29 Super Fortress terbang dari pangkalan militer Amerika Tinian di Kepulauan Marian, Samudra Pasifik. Pesawat ini mengangkut 4,5 ton bom dengan sandi Little Boy. Pukul 8.15 pagi, bom atom meledak tepat 43 detik setelah bom dijatuhkan pada ketinggian 600 meter di atas 300.000 warga Hiroshima. Bom atom tersebut memiliki kekuatan setara dengan ledakan 13 ton TNT dan langsung membumi hanguskan pusat kota Hiroshima. Ledakan bom tersebut menewaskan 80.000 warga Hiroshima dan mencederai 70.000 orang lainnya. Setelah berita kekalahan Jepang oleh pihak sekutu disambut baik oleh para rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia semangat untuk segera memproklamasikan diri dan segera bebas. Pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang merupakan perubahan dari BPUPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa etnis dan daerah di Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Akibat ledakan tersebut, lebih dari 75.000 orang penduduk Jepang di Nagasaki menjadi korban. Kabar pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima menyebar luas lewat radio-radio berita. Para pemimpin pergerakan Indonesia pun mendengar kabar tersebut. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki secara tidak langsung memberi jalan kemerdekaan untuk Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran radio BBC London.
Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air setelah memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dari pernyataan bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan pemuda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, Hairul Saleh untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta yang termasuk golongan tua saat itu menuju ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi dua perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayutu Melik yang mengetik sesuai naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini 17 Agustus 1945 pukul 5 pagi hari, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamada Tadashi Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hatta berpesan kepada para pemuda untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi sudah berkumpul. Tepat pukul 10, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
Anak-anak, tadi merupakan sedikit informasi tentang mengenang jasa para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjaga kemerdekaan Indonesia. Kalian harus tetap semangat dan meraih cita-cita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.